Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan kita berkumpul lagi di tempat ini, di rumah ibadah ini. Kita mau menyatukan hati kita untuk memuji, meninggikan nama Tuhan. Mari saudara kita persiapkan hati kita, pikiran kita. Kita berikan pujian yang terbaik, penyembahan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Kita awali dengan satu pujian, janji-Mu ya dan amin. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya, janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Mari kita katakan saat kita lemah. Saya undang saudara bangkit berdiri. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Katakan saat kita lemah. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau Yesus penolong kami. Kau Yesus penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Mari saudara kita katakan, aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Mari saudara kita katakan dengan penuh iman. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya Tuhan, anugerah-Mu
saja aku percaya. Kasih-Mu Tuhan di dalam hidup aku percaya. Besar lebih dari semua yang dapat ku minta. Katakan dengan iman, aku percaya. Janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat ku minta. Beri sorak kemuliaan hanya buat Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu. Oh, haleluya. Menyembah-Mu, tinggikan nama-Mu Yesus. Ya haleluya. Kami percaya. Ya dan pujian ini mengatakan, aku percaya Tuhan dengan janji-Mu, bahwa janji-Mu itu ya dan amin. Bahwa janji-Mu itu ya dan pasti akan Engkau tepati Tuhan. Mungkin dunia bisa mengecewakan kami Tuhan, tapi kami tahu Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Engkau akan menepati setiap janji-Mu. Karena kami tahu Tuhan, janji-Mu itu janji yang terbaik buat hidup kami. Engkau merancangkan masa depan kami Tuhan, yang penuh dengan harapan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saat kami lemah, saat kami berbeban berat, kami hanya bisa datang kepadamu Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami bawa korban ucapan syukur kami, pujian kami, penyembahan kami yang terbaik hanya bagimu Yesus. Mari Tuhan, Kau hadir di tempat ini. Lawat setiap kami umat-Mu yang datang di tempat ini. Biarlah kami yang datang di tempat ini tidak sia-sia Tuhan. Karena di dalam Yesus ada jawaban akan setiap persoalan hidup kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Engkau beri kekuatan yang baru. Bahkan yang berkekurangan Tuhan akan cukupkan dengan berkelimpahan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Engkaulah Tuhan kami, penyelamat kami. Mungkin saat dunia mengecewakan, Engkau tidak pernah mengecewakan kami Tuhan. Kami sampaikan doa ini hanya kepadamu Tuhan. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu
dan tak ada satu pun yang peduli. Tuhan peduli. Saat dunia menyakiti, dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat meninggalkan kita, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku. Dia ada. Sampaikan pada Yesus, pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hati air matamu. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus, sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa. Saat kau berseru, sampaikan pada Yesus. Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Mari jemaat, kita pujikan lagu ini. Katakan, sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus, sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Haleluya. Beri pujian terbaik. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Sampaikan semuanya pada Yesus, karena Dia Allah kita yang paling mengerti apa yang ada pada diri kita. Dia mengerti hati kita, Dia mengerti segala beban persoalan hidup kita. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru, tetapi
Dia dekat dengan kita, dia hadir di dalam hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur, amin. Silakan duduk saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Ada sukacita hari ini? Amin. Silakan saudara memberikan salam kepada kanan kiri saudara. Katakan, ada sukacita hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, sebab Dia yang layak ditinggikan dan dipuji. Amin, memuji Tuhan. Ya Tuhan, untuk penuhi panggilan, menjadi saksi iman melalui pujian. Ku kan menyanyi, bukan menari, hanya untukku Allah yang kasih. Kau melayani sepenuh hati, segala pujian kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambut
ragu mengikut Yesus. Amin saudara, bersama Yesus kita percaya menerima lawatan Tuhan. Amin. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, kuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan kita, memuji Dia dengan pujian terbaik. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Siapa? Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berdaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, haleluya, kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terpujilah nama Tuhan. Sebab Dia yang layak terima puji kita, sembah kita. Mari saudara memuji Tuhan. Katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya.
cinta kasih Tuhan? Mari, saya persilakan. Baik, kalau tidak ada, kita akan melanjutkan dengan ibadah kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara, kita persiapkan hati kita untuk memberikan persiapan hati mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita pujikan satu pujian, ada mukjizat dalam bersyukur. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Menang bersamamu. Saudara undang bangkit berdiri, saudara. Katakan ada mukjizat. Ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau Tuhan tempat perlindungan kami yang maha tinggi. Perlindunganku. Iman kami tetap teguh bersama-Mu, Yesus. Tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Ada mukjizat. Kami persilakan buat hamba-Nya. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu.
bagiku menang. Menang bersamamu. Samaria, haleluya. Kami menang bersamamu Tuhan. Kami berhasil bersamamu. Kami kuat bersamamu Tuhan. Haleluya. Ya Rama 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 Sangga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Rama 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 Rama. Haleluya. Kami sungguh bangga, kami sungguh sangat bersyukur memiliki Engkau Yesus sebagai Allah kami. Engkaulah penolong kami, Engkaulah pembela kami, Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Walaupun kami harus hidup dalam dunia yang penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan Tuhan, tapi kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu menyertai kami Tuhan. Dengan-Mu Tuhan, kami akan berjalan dalam kemuliaan demi kemuliaan. Kami akan melihat kuasa-Mu dinyatakan, mujizat-Mu dinyatakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Sebab itu ajar kami untuk sungguh-sungguh hidup taat setia kepada Engkau. Selalu bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Karena di balik setiap persoalan yang kami hadapi, di balik segala masalah yang kami hadapi, ada berkat-Mu, ada kemuliaan yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di saat kami memuji menyembah Engkau. Biarlah pujian penyembahan kami menjadi dupa yang berbau harum bagi-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah mencurahkan berkat-Mu bagi setiap kami umat-Mu yang beribadah, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan menerima berkat yang sangat spesial bagi kami Tuhan. Berkat yang luar biasa, yaitu kebenaran firman-Mu Tuhan, yang sungguh-sungguh akan mengubahkan setiap kehidupan kami, akan membuat hidup kami makin hari makin berkenan di hadapan Engkau, akan membuat hidup kami mengerti katakan setiap rencana kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami boleh mengalami setiap janji-janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Urapi kami hamba-Mu hanya sebagai alat-Mu. Urapi setiap kami yang mendengar dengan urapan Roh Kudus-Mu. Kalau masih ada kuasa kegelapan roh jahat, roh kritik, roh tidak percaya, apapun Tuhan, roh ngantuk kami usir keluar dari tempat ini. Biar Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menyambut berkat kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu terkasih. Pertama saya mengucap syukur kepada Tuhan, karena oleh kasih karunia anugerahnya, saya kembali mendapat kesempatan untuk bagikan berkat kebenaran firman Tuhan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala atas kepercayaannya untuk saya melayani dalam pemberitaan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya. Sore hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang damai sejahtera
ya, tentang damai sejahtera. Puji nama Tuhan. Saya bacakan ayatnya dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Sini dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ya, ini perkataan dari Tuhan Yesus sendiri. Damai sejahteraku, ya, ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Puji nama Tuhan. Ya, damai sejahtera ini sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, sebab itu kita perlu mengerti kebenaran firman Tuhan tentang damai sejahtera ini. Ya. Setiap orang dalam dunia ini, ya, baik itu orang dunia, orang yang belum percaya, juga kita sebagai anak-anak Tuhan pasti merindukan satu hidup yang penuh dengan damai sejahtera, hidup yang penuh dengan ketenangan, penuh dengan kerukunan, penuh dengan kemakmuran, penuh dengan segala keadaan yang baik dalam dunia ini. Bapak Saudara, itu semua orang dalam dunia ini merindukan, sehingga tidak ada perpecahan, tidak ada permusuhan dalam dunia ini. Bapak Saudara, itu yang kita rindukan. Itu yang semua orang dalam dunia ini merindukannya. Bapak Saudara, tetapi sayang bagi orang dunia, orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, itu sulit sekali mendapatkan hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Tidak ada perselisihan, tidak ada pertengkaran dalam kehidupan keluarganya, dalam pekerjaannya, dalam hidup bermasyarakat. Seringkali kita melihat dalam dunia ini, ya, kejahatan meningkat, kerusuhan bertambah-tambah, bahkan peperangan. Saat ini di Rusia dan Ukraina itu masih terus berperang, padahal sudah 1 tahun lebih. Ya. Bapak Saudara, kita melihat, ya, rasa-rasanya tidak ada belas kasihan, berapa banyak korban yang sudah berjatuhan, tetapi mereka terus saja saling benci, saling dendam, permusuhan. Saudara. Tidak ada perdamaian, tidak ada damai sejahtera. Sulit bagi orang dalam dunia ini, Bapak Saudara. Meskipun mereka berusaha mengejar damai sejahtera itu, mengejar kebahagiaan itu, hidup ketenangan itu, yang mereka mengejar kekayaan, harta, kesuksesan, kedudukan, Saudara. Tetapi sia-sia, Bapak Saudara. Mungkin mereka bisa mendapatkan damai sejahtera, tapi damai sejahtera dari dunia ini, damai sejahtera yang palsu, Bapak Saudara. Sehingga mereka merasa kecewa, tidak puas dengan damai sejahtera dalam dunia ini. Memang itu kesukaan dunia yang palsu, hanya sementara, tipu daya iblis belaka, Bapak Saudara. Mengapa, Bapak Saudara? Orang dunia, orang yang belum percaya kepada Tuhan, sulit mendapatkan damai sejahtera yang sejati, ya, Bapak Saudara. Mengapa, Saudara? Karena mereka adalah orang-orang statusnya. Mereka adalah orang-orang yang berdosa. Meskipun mereka kaya, mereka punya kedudukan. Mungkin mereka banyak berbuat baik, berbuat amal, tetapi statusnya sebagai orang yang berdosa. Orang yang berdosa itu orang yang diikat oleh segala perkara yang berdosa, dijajah oleh kuasa-kuasa kegelapan. Sehingga hidupnya selalu penuh iri, kebencian, dendam, kesombongan, percabulan, dan macam-macam. Kadang-kadang orang yang sudah kaya, ya, istrinya sudah cukup cantik, masih selingkuh. Akhirnya geger dalam rumah tangganya, terjadi perpecahan, bahkan perceraian. Anak-anak yang jadi korban, Bapak Saudara. Ini yang terjadi dalam dunia ini. Bapak Saudara, sulit mendapatkan damai sejahtera itu. Mereka hanya mendapatkan damai sejahtera yang palsu dari dunia ini, Saudara. Tidak memberikan kepuasan yang sejati, Bapak Saudara. Kita baca dalam Roma pasal yang ke-3 ayat 12, ayat 11, 12 dan 17. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ini keadaan dalam dunia ini, Saudara. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak.
dan jalan damai tidak mereka kenal. Saudara, ini firman Tuhan sudah menyatakan, saudara, bahwa bagi orang yang hidup dalam dosa itu tidak mengenal jalan damai. Hidupnya tidak ada damai sejahtera. Ya mungkin dia punya pabrik banyak, ya rumahnya banyak, saudara. Tetapi itu tidak menjamin kehidupan damai sejahtera, kebahagiaan dalam keluarganya, saudara. Tetapi kita bersyukur, di dalam Yesus ada damai sejahtera yang sejati. Amin, saudara. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan sudah diberikan damai sejahtera itu dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Ya. Mengapa kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan bisa hidup dengan damai sejahtera? Baik dengan keluarga kita, mungkin dalam pekerjaan, mungkin ya kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat bisa hidup dengan damai sejahtera. Meskipun mungkin tidak kaya, ya makan mungkin dengan sayur asem, dengan tahu tempe, dengan ikan asin, dengan sambal, saudara. Makannya tambah banyak, saudara. Karena apa? Ada damai sejahtera dalam hatinya, saudara. Dengan sukacita, dengan istri, anak, saudara. Nasinya gak cukup, saudara. Ya, perlu banyak, saudara. Sebaliknya orang itu mungkin kaya, pergi ke restoran yang mahal, satu porsi mungkin harganya jutaan, saudara. Lobster yang besar itu, ya, raksasa, saudara. Tapi hatinya tidak ada damai, saudara. Tidak ada sukacita, saudara. Percuma, saudara. Jadi yang penting itu hidup kita harus ada damai sejahtera itu, saudara. Kita baca dalam Roma pasal 5 ayat yang pertama. Di sini dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera. Amin, saudara. Dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Memang dulunya kita juga orang berdosa sama dengan orang dunia ini, ya. Kalau saya melihat juga kehidupan saya dulu, sebelum bertobat sungguh-sungguh saya sering bertengkar dengan adik saya. Saya sering juga melawan orang tua saya. Sama seperti orang dunia. Tetapi Tuhan Yesus sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Dia sudah mati di atas kayu salib untuk melepaskan kita dari segala ikatan dosa, dari ikatan kuasa-kuasa kegelapan. Kita diciptakan menjadi manusia yang baru. Dengan sifat-sifat yang baru, sifat-sifat ilahi, sehingga kita bisa hidup dalam damai sejahtera. Sifat kita dirubah, yang dulu suka benci, suka iri, sombong, dirubah dengan penuh kasih, penuh pengampunan, sehingga dalam keluarga ada damai sejahtera, ada kebahagiaan yang sejati. Itu berkat yang kita terima, yang patut kita syukuri. Oleh sebab itu kita harus menjaga damai sejahtera itu. Harus kita pelihara. Kadang-kadang mungkin, Pak Pendeta, saya sudah rajin beribadah, rajin berdoa, kok tidak ada damai dalam keluarga saya, selalu kok sering gegeran cekcok. Pasti ada dosa di dalamnya, saudara. Harus segera bertobat, dibereskan, saudara. Dosa-dosa itu, saudara. Mungkin hanya dalam pikiran, Pak Pendeta, saya cuma membayangkan kok itu loh, cewek itu cantik. Nah, saudara, mulai dalam pikiran ini harus kita bereskan, kita buang, saudara. Segala pikiran-pikiran cabul, pikiran-pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Sekarang mudah sekali, saudara, lewat media sosial, saudara. Gambar-gambar pornografi, video-video itu seringkali dipakai oleh iblis untuk mempengaruhi pikiran kita, hati kita, sehingga ada perkara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang menyebabkan tidak ada damai dalam keluarga kita, saudara. Harus kita bereskan, kita buang, saudara. Segala perkara-perkara yang berdosa itu yang menyebabkan orang percaya hidupnya tidak ada damai sejahtera. Tetapi kalau orang itu mau
minta ampun kepada Tuhan, mau bertobat sungguh-sungguh, membuang segala perkara yang berdosa, pasti hidupnya kembali ada damai, sejahtera daripada Tuhan. Luar biasa, saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya. Damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan itu kualitasnya itu luar biasa. Kita baca lagi dalam Yohanes 14 ayat yang ke-7. Di sini dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku. Ku ini huruf besar. Jadi damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus sendiri. Yang dia miliki. Kalau kita melihat di surga itu ada 3 oknum. Ya. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Mereka hidup dalam persatuan. Ya, penuh damai sejahtera. Penuh sukacita. Itu damai sejahtera yang diberikan dalam kehidupan kita. Damai sejahtera ilahi. Itu yang bersifat kekal. Lain dengan damai sejahtera dalam dunia ini. Damai sejahtera yang palsu. Yang sementara, yang semu saja. Tetapi damai sejahtera yang diberikan dalam kehidupan kita. Yang diwariskan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, baik itu kepada murid-murid mula-mula, juga kepada kita, gerejanya pada akhir zaman itu. Yaitu damai sejahtera yang ilahi. Bersifat kekal. Ya. Damai sejahtera mulai kita hidup dalam dunia ini. Jadi jangan menunggu nanti di surga ya Pak Pendeta ya. Sekarang memang hidup saya ini susah ya. Cari duit susah ya. Sengsara harus menderita dulu. Nanti di surga itu baru sukacita Pak Pendeta. Salah. Mulai hidup dalam dunia ini Tuhan sudah memberikan damai sukacita bagi kita. Kebahagiaan bagi kita. Sampai bersambung sampai hidup kekal dalam kerajaan surga. Itu damai sejahtera yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu dikatakan, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, luar biasa. Damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus ini bersifat tahan uji, ya, tahan bantingan. Meskipun menghadapi tantangan kesulitan apapun juga, damai sejahtera itu tetap ada. Bapak saudara, ya. Ada seorang raja, saudara, itu mengadakan perlombaan, ya, saudara. Dia memanggil pelukis-pelukis yang terkenal ya dari seluruh negeri. Lalu raja ini mengatakan, saya mengadakan sayembara, ya, silakan melukis temanya damai sejahtera. Nanti yang menang akan saya berikan hadiah yang besar. Wow, itu datang pelukis-pelukis dari seluruh dunia. Saudara. Setelah diaudisi semua, ternyata hanya 3 yang terpilih. Saudara. Ya, lukisannya yang ya lumayan, yang bisa jadi juara. Saudara. Ya. Lalu raja mulai menilai. Ya, lukisan yang pertama, pelukis ini melukis gambar pemandangan. Saudara. Gunung yang tinggi, ya, cuaca cerah, kemudian ada sawah. Terus orang-orang bekerja di sawah itu dengan penuh damai. Ruangku raja, ini lukisan saya ini ya penuh damai sejahtera ini. Bagus lukisan saya ini. Tapi raja ini berpikir dalam hatinya, wah masih belum. Ya. Ini bukan damai sejahtera yang sejati. Coba panggilkan yang kedua. Ya. Ya, pelukis yang kedua datang. Ya. Lalu dia menunjukkan lukisannya. Lukisan danau yang tenang. Ya, di situ ada orang yang mancing ikan, ya, begitu tenang, ya. Ya. Saudara. Ini Tuanku Raja, lukisan tentang damai sejahtera, ya. Lihat orang itu dengan tenang mancing, ya, penuh damai sejahtera, ya. Tapi Raja berpikir dalam hatinya, oh masih belum ini. Coba yang ketiga, bagaimana lukisannya? Lukisan yang ketiga ini lukisan tentang laut. Waktu itu ada badai, ya. Langitnya hitam, ya. Ombak begitu besar, saudara. Ya. Dan di tepi laut itu ada bukit karang, ya. Bukit karang yang kuat sekali. Meskipun diterpa dengan ombak, tapi bukit karang itu tetap berdiri dengan kokoh. Di situ ada lubang yang kecil, saudara. Dan ada
satu keluarga burung yang berdiam di dalam lubang itu. Ya. Memang tidak bisa kelihatan ini saudara-saudara, soalnya gambarnya hitam. Saudara. Dan keluarga burung itu mereka bernyanyi-nyanyi dengan riang gembira. Saudara. Penuh damai sukacita. Saudara. Padahal di luar ya, suasananya begitu mencekam. Ombak menghantam. Kemudian cuaca begitu gelap. Saudara. Ada angin. Saudara. Tapi keluarga burung ini ya, mereka tetap bernyanyi dengan riang gembira. Saudara. Lalu raja berpikir, wah ini lukisan yang menang. Ini damai sejati. Damai yang tidak tergantung dengan suasana yang nyaman. Ini ya, akhirnya pelukis itu mendapat hadiah yang besar. Saudara. Ini saudara, damai sejahtera yang diberikan dalam Tuhan. Dari Tuhan Yesus. Dalam kehidupan kita itu damai ilahi. Damai yang tahan uji. Meskipun orang percaya itu menghadapi banyak tantangan, kesulitan. Mungkin dalam keluarga, dalam pekerjaan. Dia tetap memiliki damai dalam kehidupannya. Luar biasa. Kita melihat contoh Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Ya. Waktu itu ya, Tuhan Yesus dan murid-muridnya mereka berlayar naik perahu ya, di Danau Galilea. Di tengah danau tiba-tiba ya, ada angin yang besar. Di situ murid-murid ketakutan. Dan apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus enak-enak tidur. Padahal perahunya sudah ya, kena ombak, bergoyang-goyang, sudah kena ya, angin. Kemudian ombak, air sudah mulai masuk. Tapi Tuhan Yesus tetap tidur. Mengapa Tuhan Yesus bisa tidur? Karena ada damai yang sejati dalam kehidupannya. Damai yang ilahi itu, sehingga dia tetap tenang. Sebaliknya waktu itu murid-murid tidak punya damai itu. Sehingga mereka ketakutan. Akhirnya murid-murid membangunkan, guru-guru cepat bangun. Ya. Tolong kami akan binasa. Perahu ini akan karam. Ya. Lalu Tuhan Yesus bangun. Dia berkata, mengapa kamu takut, hai orang yang kurang percaya. Bapak saudara, kita melihat pelajaran dari sini. Saudara. Kalau orang percaya itu punya iman, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Yesus Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Meskipun dia menghadapi tantangan, dia tetap ada damai dalam kehidupannya, dalam hatinya. Karena dia percaya Tuhan Yesus sanggup menolong dalam setiap persoalannya. Persoalanku besar, tetapi Allahku lebih besar dari segala persoalanku. Ya, luar biasa. Itu orang yang punya iman kepada Tuhan. Ada damai dalam kehidupannya. Saudara. Mengapa damai sejahtera dari Tuhan Yesus itu tahan uji? Tidak tergantung dari sikon keadaan sekelilingnya. Ya. Dalam Yohanes 7 ayat 38 dikatakan firman Tuhan. Barang siapa percaya kepadaku, kepada Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara. Mengapa damai sejahtera ini yang dari Tuhan ini tahan uji? Saudara. Tidak tergantung sikon di luar. Karena apa? Damai sejahtera itu dari dalam hati kita. Dari dalam hati kita. Siapa yang memberikan itu? Allah Roh Kudus dalam hidup kita. Yang memberikan damai itu. Seperti aliran-aliran air hidup. Sumber air hidup. Air kehidupan itu. Diberikan dalam hati kita. Itu yang mengalir keluar. Kalau damai itu berasal dari luar. Itu tergantung sikon. Kalau sikonnya nyaman. Ya semua lancar. Ya, pekerjaan lancar. Keluarga aman-aman saja, ada damai. Ya. Nanti kalau sikonnya sudah berubah, ada persoalan, ada tantangan ini, sudah damainya hilang. Saudara. Tapi karena dari dalam, sehingga damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus itu
tahan uji, saudara. Tetap ada damai dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kehidupan kita masing-masing, saudara? Ya, saat aman-aman saja, saat semua jalan lancar, ada damai. Tapi kalau waktu ada kesukaran, kesulitan, apa damai itu mulai hilang, saudara? Kita harus periksa setiap kehidupan kita, saudara. Ya. Mungkin ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, segera kita bereskan dan kita minta Allah Roh Kudus itu memberikan damai, aliran damai itu dalam kehidupan kita, ya, sehingga bisa memancar keluar. Kita bisa menjadi anak-anak membawa damai. Mungkin orang tua kita lagi susah, kita bisa memberikan damai sejahtera itu. Mungkin istri kita lagi susah, kita bisa memberikan damai sejahtera, kita bisa menghibur dia. Anak kita lagi susah, kita bisa menghibur dia, saudara. Kita bisa menjadi pembawa damai bagi mereka. Karena dalam hati kita ada aliran damai dari Allah Roh Kudus itu, Bapak Saudara. Luar biasa, saudara. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa hidup selalu dalam damai sejahtera dari Tuhan. Hidup penuh damai sejahtera dari Tuhan. Bagaimana caranya, saudara? Ya. Antara lain yaitu kita harus hidup taat akan firman Tuhan. Di dalam Yesaya 48 ayat 18 dikatakan firman Tuhan, sekiranya engkau memperhatikan dan mentaati perintah-perintahku, ya perintah Tuhan, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bapak Saudara, siapa Bapak Saudara yang ingin hidupnya penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kebahagiaan, sukacita dari Tuhan? Ini caranya. Tuhan sudah memberikan kunci rahasianya. Hidup taat akan firman Tuhan. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Saudara, pasti hidup kita akan penuh damai sejahtera, penuh kebahagiaan. Di sini dikatakan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Apakah pernah berhenti gelombang laut? Tidak pernah. Sungai yang tidak pernah kering, yang selalu mengalir. Ya, luar biasa. Istri bisa mengeluarkan aliran damai. Suami bisa mengeluarkan aliran damai. Anak orang tua bisa mengeluarkan aliran damai. Saudara. Dalam keluarga itu diliputi dengan damai sejahtera dari Tuhan. Saudara. Sehingga tenggelam dalam damai sejahtera. Tenggelam dalam kebahagiaan dari Tuhan. Saudara. Oleh sebab itu timbul istilah, ya, rumahku adalah surgaku. Saudara. Nah, ini, ya. Rumahku adalah surgaku. Siapa bapak-bapak ini yang tidak kerasan tinggal di rumah? Ayo, ya, anak-anak yang tidak kerasan tinggal di rumah, ya. Rumahnya jadi apa, saudara? Kalau jadi surga pasti akan kerasan, saudara. Suami akan kerasan di rumah istri, orang tua, anak. Ya, karena ada surga, saudara. Ada damai sejahtera, ada kesukaan ilahi, ada kebahagiaan daripada Tuhan. Ya, luar biasa. Dalam Yesaya 32 ayat 17, firman Tuhan juga mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bukankah ini yang dicari oleh orang-orang dunia, saudara? Mereka korban harta, korban waktu, korban tenaga untuk mencari ketenangan, untuk mencari kesejahteraan, ketentraman dalam hidupnya, saudara. Mungkin punya istri satu masih kurang, tambah lagi, saudara. Cari apa? Apa yang dicari, saudara? Kesenangan, saudara. Ketentraman, saudara. Tapi mereka tidak bisa mendapatkan. Tapi kita bersyukur bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita hidup dalam kebenaran, pasti ada damai sejahtera, pasti ada ketenangan, ada ketentraman dalam keluarga kita, dalam hidup kita secara pribadi. Saudara. Luar biasa, saudara.
Kalau kita hidup taat akan firman Tuhan, artinya kita hidup benar. Kita menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Maka hidup kita dijamin oleh Tuhan. Ya, dalam Mazmur pasal 5 ayat 12 dan 68 ayat 3 saya bacakan. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Mazmur 68 ayat 3. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Kenapa orang-orang benar hidupnya bisa damai, bisa tenang? Karena ada jaminannya, saudara. Tuhan Allah yang memagari dia dengan anugerahnya. Tuhan Allah yang memberkati setiap usaha pekerjaannya. Tuhan Allah yang membela dia, saudara. Hingga hidupnya tenang, ya. Yang orang lain bingung, tahun 2003 nanti terjadi krisis, resesi, masa gelap katanya Bapak Presiden kita, saudara. Orang lain bingung, ketakutan, tapi kita penuh damai. Karena kita percaya ada Allah dalam Yesus Kristus yang menjamin kehidupan kita. Pasti ada damai, ada sukacita, saudara. Kalau boleh saya saksikan, saudara, dalam hidup pernikahan kami, ya baru saja tanggal 2 Maret ini sudah berlangsung selama 32 tahun, saudara, hidup pernikahan kami. Tapi kami boleh merasakan, ya, ada damai, ada kebahagiaan dalam keluarga kami. Meskipun kami yang mulai saya berkeluarga di Surabaya, saudara, tinggal di Surabaya, ya, tidak memiliki tabungan, tidak memiliki uang yang banyak. Tapi hidup pas-pasan, saudara, ya. Tapi Tuhan selalu membela, memelihara keluarga kami sehingga tidak pernah kekurangan, saudara. Pas butuh, pas ada, saudara, ya. Pas butuh rumah, Tuhan berikan rumah, ya. Pas butuh kendaraan, Tuhan berikan kendaraan, saudara. Ya. Sampai hari ini, ya, kami masuk dalam pelayanan, saudara. Tuhan selalu memelihara kehidupan kami. Tuhan yang menjadi jaminan hidup kami sehingga mungkin, ya, dalam keluarga juga menghadapi persoalan anak, ya, persoalan, ya, pekerjaan, saudara. Tetapi kami selalu ada damai sejahtera dari Tuhan. Ya. Kami tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati, ya, luar biasa, dan kami boleh menerima kenyataan bahwa Tuhan selalu memelihara kami. Kami tidak pernah hidup dalam kekurangan, saudara. Ya. Luar biasa, saudara. Saya percaya juga bahwa Ibu saudara bisa mengalami, ya, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya masing-masing. Ya. Selain itu, saudara, bagaimana supaya kita hidup dalam damai sejahtera, hidup penuh damai sejahtera, yaitu kita harus selalu hidup dalam hadirat Tuhan. Ya. Mazmur 16 ayat 11, saya bacakan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saudara. Juga dalam Roma 15 ayat 33, Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara. Orang percaya yang hidup dekat dengan Tuhan, tinggal dalam hadirat Tuhan, suka bersekutu dengan Tuhan, baik secara pribadi, juga dalam ibadah seperti saat ini, saudara. Dia pasti mengalami sukacita, damai dari Tuhan. Karena apa? Allah itu sumber damai sejahtera. Kalau iblis itu sumber perselisihan, permusuhan, saudara. Iblis itu, saudara. Tapi kalau Allah itu sumber damai sejahtera, saudara. Jadi kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, pasti ada aliran-aliran sukacita, damai itu kita terima dalam kehidupan kita, saudara. Tetapi kalau kita hidup jauh dari Tuhan, ya, seringkali hati ini gelisah, hati ini susah, tidak tenang, menghadapi apapun juga tidak ada damai, saudara. Bapak Ibu saudara. Oleh sebab itu biarlah kita gunakan kesempatan yang ada dalam kehidupan kita untuk selalu kita hidup dekat dengan Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Di situ hidup kita pasti dipenuhi dengan sukacita, damai
daripada Tuhan. Ya. Selain itu, saudara, bagaimana supaya hidup kita dipenuhi damai sejahtera dari Tuhan, yaitu hidup kita selalu dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup kita selalu dipenuhi dan dipimpin Roh Kudus. Mengapa, saudara? Galatia 5:22 dikatakan, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Saudara. Jadi damai sejahtera ini buah dari Roh Kudus, karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Siapa Roh Kudus itu? Allah Tritunggal, ya, bagian dari Allah Tritunggal. Ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya. Jadi Allah Roh Kudus ini juga pribadi Allah yang diberikan tinggal dalam kehidupan kita sebagai penolong, penghibur dalam kehidupan kita. Jadi kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, meskipun kita menghadapi tantangan masalah, Roh Kudus yang memberikan penghiburan bagi kita. Roh Kudus yang memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Tadi sudah saya katakan seperti aliran-aliran air hidup itu dalam kehidupan kita. Itu dari Allah Roh Kudus. Oleh sebab itu, biar kita mau bangun persekutuan dengan Roh Kudus. Dalam Yohanes 4 ayat 23 dikatakan firman Tuhan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bapak Ibu Saudara, kalau kita kepingin supaya Roh Kudus itu terus berkarya dalam kehidupan kita, kita harus bangun persekutuan dengan Dia, dengan Allah Roh Kudus ini. Banyak menyembah Dia dalam roh. Jadi aktifkan roh kita ini untuk berhubungan dengan Roh Kudus, berkomunikasi dengan Roh Kudus, menyembah Dia, maka pasti Roh Kudus itu akan berkarya dalam kehidupan kita, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, memberikan kekuatan bagi kita, bahkan memberikan kemenangan, ya, menghadapi segala tantangan dalam dunia ini, Bapak Saudara. Ya. Juga dalam Kolose 3:15 di sini dikatakan firman Tuhan, ya, Kolose 3:15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ya. Terus dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari saya bacakan, hendaklah keputusan-keputusanmu ditentukan oleh kedamaian yang diberikan oleh Kristus dalam hatimu, sebab Allah memanggil kalian untuk menjadi anggota satu tubuh, supaya kalian hidup dalam kedamaian dari Kristus itu. Hendaklah kalian berterima kasih. Ayat firman Tuhan mengatakan bahwa damai sejahtera itu biarlah memerintah dalam hati kita, memimpin langkah-langkah hidup kita. Kalau damai sejahtera itu dari Roh Kudus. Roh Kudus itu seringkali memimpin kita lewat damai sejahtera ini. Kalau kita akan melakukan sesuatu, akan memutuskan sesuatu, mungkin dalam keluarga kita, mungkin anak kita mau sekolah di mana, mungkin dalam pekerjaan kita akan bekerja, usaha sesuatu apa ya, memulai yang baru. Roh Kudus itu seringkali memimpin lewat damai sejahtera ini. Kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, rencana Tuhan, Roh Kudus akan memberikan damai sejahtera dalam hati kita ini. Tapi kalau bukan kehendak Tuhan, bukan rencana Tuhan, ya, mungkin dalam pekerjaan kita nanti akan ditipu oleh orang, saudara. Ya, nanti Roh Kudus itu akan tidak memberikan damai sejahtera, saudara. Hati kita akan gelisah. Ya, kita harus mengerti, saudara. Jangan kita, ambisi, enggak ini pekerjaan ini nanti cuannya banyak, nanti saya pasti untung besar ini, menurut keinginan hawa nafsu kita, ya padahal hati kita tidak tenang, saudara. Roh Kudus sudah mengingatkan, tidak memberikan damai sejahtera. Jangan kita teruskan, saudara. Nanti usaha kita akan jatuh, kita akan tertipu oleh orang, saudara. Tetapi kalau ada damai sejahtera, kita doa, Tuhan, ya, berikan petunjukmu. Roh Kudus memberikan damai sejahtera. Oh iya, terus kita lakukan, saudara. Luar biasa, saudara. Roh Kudus memimpin lewat damai sejahtera dalam kehidupan kita. Juga ya waktu kami mau pindah ke Bondowoso, saudara, ya,
dari Surabaya, saudara, kota besar, harus pindah ke Bondowoso, ya kota kecil, ya. Karena waktu itu memang papa mertua saya itu meninggal, jadi tinggal mama mertua saya sendirian di Bondowoso, anaknya di luar kota semua. Jadi istri saya dan saya ini dipanggil pulang, ya, kembali ke Bondowoso, saudara, ya. Kakaknya istri saya yang di luar kota, wah buat apa kamu ke Bondowoso, cari uang kecil, ya. Nah, terus adik-adik saya juga, ya buat apa, ya. Tapi kami berdoa, kami ada damai sejahtera dari Tuhan, terus melangkah. Akhirnya pindah ke Bondowoso, saudara. Ya, kalau saya dulu di Surabaya bekerja sebagai salesman, kemudian supervisor, bekerja ikut orang, sekarang usaha sendiri, buka depot, jual makanan, saudara. Tapi kami melihat karya Tuhan luar biasa. Hasil saya di Bondowoso itu lebih daripada hasil waktu di Surabaya, saudara. Tuhan memberkati, saudara, luar biasa, saudara. Ya. Sampai akhirnya kemudian sambil saya berjualan, buka depot, sambil saya melayani di Batu Karang Bondowoso, ya, sampai akhirnya ditempatkan di Sumberberingin, saudara. Ya. Tidak pernah terpikir dalam pikiran saya, saudara. Rencana Tuhan luar biasa. Ya. Masa depan yang penuh harapan. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, biar kita selalu peka mendengarkan suara Roh Kudus, pimpinan dari Roh Kudus ini, ya, lewat damai sejahtera ini, Roh Kudus senantiasa memimpin kita. Jangan kita berjalan sendiri, ya, menurut ambisi kita, menurut nafsu kedagingan kita, akhirnya akan salah langkah, saudara. Tapi kalau kita menurut pimpinan daripada Roh Kudus, pasti kita akan mengalami rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yang terakhir, saudara, bagaimana supaya kita hidup penuh damai sejahtera, yaitu kita harus memelihara damai sejahtera itu. Filipi 4 ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang kita sudah terima dari Tuhan Yesus itu damai sejahtera yang luar biasa. Damai sejahtera ilahi yang kekal, yang tahan uji. Jangan sampai itu hilang, saudara. Harus kita jaga. Jangan sampai itu dicuri oleh kuasa-kuasa kegelapan. Iblis itu adalah pencuri yang datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, saudara. Ya, dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 dikatakan itu, ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Kemudian dalam Efesus 4 ayat 27, janganlah beri kesempatan kepada iblis, saudara. Iblis itu selalu berusaha, saudara, mencuri sukacita kita, damai sejahtera kita. Kita harus waspada, saudara. Jangan sampai karena ada persoalan dalam keluarga, ya, sudah, ya, mungkin persoalan kecil sudah geger dengan istri, dengan orang tua, dengan anak, sehingga kehilangan damai sejahtera itu, saudara. Ya, jangan, saudara. Tapi biarlah kita serahkan kepada Tuhan. Kita selesaikan dengan, ya, istilahnya dengan kepala dingin, ya, dengan baik-baik, saudara. Jangan terus geger, ya, akhirnya hilang damai sejahtera, saudara. Rugi kita. Iblis nanti yang akan bekerja, saudara. Jangan beri kesempatan kepada iblis, ya. Kita melihat contoh seperti bangsa Israel. Bangsa Israel, ya, mereka sudah keluar dari Mesir, ya, dengan segala mujizat daripada Tuhan. Kemudian mereka melewati Laut Merah, ya. Bangsa Israel, mereka sudah mengalami banyak pertolongan yang luar biasa daripada Tuhan, ya. Mereka bisa melewati laut yang terbelah. Lalu mereka mulai masuk ke padang gurun, saudara. Baru sampai di padang gurun, saudara, bangsa Israel ini, mereka mulai bersungut-sungut kepada Tuhan. Baru menghadapi persoalan, belum ada air, ya, belum ada air, saudara. Bukan tidak ada, nanti Tuhan pasti akan mencukupi. Ya. Tidak mungkin Tuhan itu membiarkan umatnya itu kehausan, belum ada roti, belum ada makanan, saudara. Pasti Tuhan akan menyediakan, saudara. Tetapi bangsa Israel sudah kehilangan damai sejahtera.
Mereka sudah bersungut-sungut ngomel sama Tuhan. Buat apa Tuhan mengeluarkan kami dari Mesir sampai di sini, nanti kami mati. Lebih baik kami kembali ke Mesir. Saudara. Mereka sudah bertengkar menyalahkan Musa. Saudara. Mereka sudah kehilangan damai sejahtera itu. Rugi. Saudara. Akhirnya mereka saudara, tidak masuk tanah Kanaan. Saudara. Karena suka bersungut-sungut terus. Ngomel sama Tuhan terus. Tidak mau bersyukur kepada Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Saudara. Apapun yang terjadi, mungkin kita menghadapi tantangan persoalan, saudara. Jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera daripada Tuhan. Biar kita terus pelihara. Bagaimana caranya itu kita terus bersekutu dengan Tuhan. Terus memuji, menyembah Tuhan. Pasti kita akan tetap memiliki damai sejahtera. Sebab damai sejahtera ini luar biasa. Tahan uji menghadapi tantangan apapun juga. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Saudara. Biarlah kita boleh merenungkan firman Tuhan ini. Biarlah kita selalu memelihara, menjaga damai sejahtera yang daripada Tuhan ini. Ya, luar biasa. Haleluya Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, damai sejahtera-Mu luar biasa Tuhan. Yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Biar kami menjaga, pelihara Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Bila ku pandang hasil karyamu, gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu denganmu, Yesus Tuhanku. Hening dan sejuk sekelilingku, burung bernyanyi memuji Engkau. Di sanalah aku rasakan kebesaran dan keagungan-Mu. Mari katakan damai sejahtera-Ku. Damai sejahtera-Ku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Mari kita mari berdiri. Damai sejahtera-Ku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Dengan setengah suara. Engkau damai yang umat-Mu Tuhan. Curahkan damai sejahtera-Mu Tuhan. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Ya lama-lama sikala wala-wala. Haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Katakan damai sejahtera-Ku.
sembah Kau Yesus, ku sembah Dia. Ya lama-lama Engkau jamah Tuhan. Oh, hati-hati yang susah, hati-hati yang gelisah Tuhan, curahkan damai sejahtera-Mu Tuhan, curahkan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Ya rawa ya ya rawa curahkan. Haleluya. Ya rawa kami perlu damai sejahtera-Mu Tuhan, kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan, mengalir, haleluya. Ya rawa ya rawa jamah umat-Mu Tuhan, haleluya. Perjamuan kudus untuk tampil ke depan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Siapakah kami dulunya orang yang berdosa yang tidak layak Tuhan, tapi Engkau sudah menebus kehidupan kami menjadi umat kesayangan-Mu, menjadi anak-anak-Mu, dan Engkau sudah mewariskan damai sejahtera ilahi itu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Biar damai sejahtera-Mu selalu ada dalam keluarga kami, dalam hidup pribadi kami Tuhan. Roh Kudus, biar Engkau terus berkarya dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan, dalam tiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur juga untuk kesempatan pada sore hari ini Tuhan. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kau berkati roti ini adalah tubuh, anggur adalah darah-Mu Tuhan. Kami percaya belum menjadi berkat kekuatan yang besar bagi kami. Sucikan, kuduskan kami hamba-hamba-Mu. Sucikan, kuduskan kami umat-Mu Tuhan, supaya kami layak bersekutu dengan tubuh dan darah. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menerima tubuh dan darah-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Bila ku pandang hasil karya gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu denganmu, Yesus.
sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, saya beri kesempatan, mungkin ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dari pikiran, perkataan, perbuatan kita, mungkin dengan sesama kita, suami, istri, anak, orang tua, dengan saudara kita, saudara seiman, biar kita bereskan. Kita minta ampun kepada Tuhan supaya kita layak bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Saya beri kesempatan 1-2 menit. Haleluya. Ampuni Tuhan. Oh, pikiran, perkataan kami tidak berkenan di hadapan Kau Tuhan. Kuduskan Tuhan, ampuni Tuhan. Sucikan dengan kuasa darah-Mu Yesus. Supaya kami layak bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Ya rama 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 sika. Ya rawa 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 sika rawa rawa. Haleluya, layakkan kami. Kuduskan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Haleluya, dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti dipecah-pecahkanlah bersekutu dengan tubuh Kristus? Mari kita makan tubuh Kristus dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan, yaitu darah Tuhan. Dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan, sudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan yang diberkatilah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum darah Kristus dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Saya serahkan kembali kepada Ibu Gembala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Di mana kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Apa itu soal damai sejahtera Tuhan. Oh kiranya
ketika ada hal-hal yang tidak berkenan daripada-Mu Tuhan, supaya Engkau mengingatkan kami Tuhan, dan kami mau mendoakan bersama-sama, kami mau patahkan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan supaya Roh Kudus beserta dengan kami Tuhan, ada damai sejahtera lagi Tuhan. Dan biarlah kami anak-anak-Mu pulang membawa damai sejahtera Tuhan. Karena dari Roh Kudus itu juga, barusan kami sudah makan minum dan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Untuk menyucikan setiap dari kami Tuhan. Apa saja masalah kami, apa saja pergumulan kami, apa saja yang tidak berkenan kepada-Mu Tuhan, Engkau sudah mau hancurkan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan setiap hari bolehlah kami memiliki damai sejahtera. Seperti sungai yang tidak pernah kering, yang selalu ada airnya, yang selalu mengalir dari hulu ke hilir. Dan begitu juga Engkau mau mencurahkan tingkat-tingkat di berkat-Mu dari tingkat-tingkat langit Tuhan. Engkau mau curahkan satu persatu buat jemaat-Mu di tempat ini. Engkau juga mau mencurahkan Tuhan berkat dalam setiap kami Tuhan, aktivitas kami ibadah pada sore hari ini Tuhan, malam hari ini. Dan Engkau juga mau pakai Tuhan hamba-Mu lebih lagi Tuhan, dalam memberitakan firman-Mu Tuhan tuh. Firman yang luar biasa Tuhan untuk memberkati kami sore hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan, kami juga belajar Tuhan soal kesenangan, ketenteraman dalam kehidupan kami Tuhan. Pasti ada damai, sukacita ketika kami bersandar hanya kepada-Mu Tuhan. Tuhan, dan kami juga percaya bahwa roh dan kebenaran itu ada dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga mau belajar Tuhan untuk ketika kami berseteru, kami punya gegeran dengan satu dengan yang lain. Biarlah ada Roh Kudus Tuhan yang mengingatkan kami. Dan ketika iblis mengingatkan kesalahan-kesalahan itu, kami mau patahkan Tuhan dalam nama Yesus. Biarlah damai sejahtera tetap tinggal di hati kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan juga kami berdoa Tuhan buat saudara kami dimanapun mereka berada yang tidak hadir pada malam hari ini juga Tuhan. Mungkin sakit Tuhan, ada anak yang sakit juga Tuhan. Engkau mau jamah Tuhan, sembuhkan dalam nama Yesus. Engkau mau sembuhkan Tuhan, darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus saja yang mampu Tuhan memampukan kami Tuhan melalui mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Biarlah menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan ketika kami pulang ke rumah dan bisa sharing dengan satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan kami para jemaat-Mu akan mengalaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami atas nama Ibu Gembala beserta Jemaat GSJP mengucapkan terima kasih atas berkat firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan lagu Bila Ku Hitung-Hitung Segala Berkat-Mu Tuhan. Tak terhitung, tak terkira.
ada doa malam jam 7. Hari Sabtu komsel remaja jam 5 sore. Hari Minggu pagi ada sekolah minggu jam 9 pagi. Dan sore ibadah raya jam 4 sore. Adapun yang bertugas sebagai WL, Ibu Mona, Singer, Ibu Syuing dan Saudari Abi, Asyer, Ibu Nona dan Ibu Soni, Kolektan, Bapak Fejang, LCD, Ibu Ruth, Video, Saudara Altan, Musik, Saudara Theo, Bapak Stefanus dan Saudara Bebe, dan firman Tuhan dibawakan oleh Ibu Gembala kita. Kita berdoa buat anak Leon yang sakit, Ibu Mardiah, mamanya Ibu Lili, dan anak Jojo. Pengumuman lain tidak ada. Selesai ibadah, seperti biasa ada kotak persembahan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu dan terbeban bisa memberikan korban persembahan. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Kita nyanyikan lagu Engkau Baik, Engkau Baik. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat kasih kemurahan Tuhan. Engkau sudah bersama kami boleh beribadah bersama-sama dan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami menerima firman Tuhan, biarlah Tuhan damai sejahtera Yesus Kristus itu ada di dalam hidup kami. Terima kasih, kebenaran itulah yang memberikan kebebasan, memberikan ketenangan. Kebenaran bukan dari dunia, tetapi di dalam firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena damai sejahtera-Mu sendiri Kau berikan untuk kami. Bukan sama dengan damai sejahtera yang ada di dunia, tapi damai Kristus sendiri. Kami perlu itu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau melihat setiap kehidupan kami anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan hidup, apapun yang menjadi beban berat, apapun yang menjadi persoalan, kami percaya di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Kami berterima kasih Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur dan saat ini kami berdoa untuk anak-anak yang dalam keadaan kelemahan tubuh, baik Leon, anak Wimpi, Tuhan tolong. Oh Yesus, Engkau tahu juga anak Jojo. Tuhan, Engkau melihat keadaan anak-anak ini. Tuhan, berikan kemurahan supaya mereka boleh mendapatkan kesembuhan dan boleh berbakti kembali kepadamu. Kami berdoa untuk Ibu Mardiah, mamanya Ibu Lili yang saat ini berada di rumah sakit umum karena baru operasi. Tuhan, tolong Tuhan, tanamkan kebenaran firman-Mu di dalam
kehidupan Ibu Mardia ini boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berterima kasih Yesus. Kami percaya setiap kehidupan kami Engkau berkati, apapun yang menjadi pergumulan hidup kami Tuhan, ada di dalam pengetahuan Tuhan. Oh haleluya, beri kemurahan-Mu Tuhan, untuk kami mengkoreksi diri kami. Masih ada kesempatan, karena kami percaya Tuhan, kemurahan-Mu itu lebih daripada hidup ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur kepadamu. Kiranya berkat Tuhan sendiri yang akan memberkati kami, dan Kau berkati hamba-Mu di mana sudah menyampaikan firman Tuhan. Engkau berkati kiranya pelayanannya yang ada di Sumberingin. Terima kasih. Mari kita akan mengangkat tangan kita. Biar kiranya berkat kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Yesus, urapan yang baru dari Allah Roh Kudus yang akan memberkati hidup-Mu, memberkati keluarga-Mu, memberkati pekerjaan-Mu, memberkati kesehatan-Mu, dan memberkati pelayanan-Mu, dan studi-Mu diberkati mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Berkat diberikannya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya menerima berkat Tuhan katakan amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.